Sampai jumpa semuanya. Ini kok ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya jika baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bisa dipimpin oleh salah satu siswa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, Zafran, silakan dipimpin doa ya. Berdoa selesai kan? Terima kasih ya Fran telah memimpin doa. Selanjutnya ibu absen terlebih dahulu ya. Fadil, Hadir Bu. Zafran, Hadir Bu. Sakira. Oh baik hadir. Selanjutnya Kifa, hadir baik. Terus siapa lagi? Isa Soraya. Oh hadir ya. Alhamdulillah hadir semua kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, ayo anak-anak terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Untuk ketua kelas bisa memimpin ya. Silakan Zafran pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya selesai. Bisa silakan duduk kembali. Untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu persilakan untuk melakukan literasi ya. Literasi selama 5 menit dengan membaca buku selain buku pembelajaran ya. Oh baik, literasi telah selesai ya. Pada hari ini, adakah yang ingat pertemuan lalu kita pembelajarannya ngapain? Oh iya benar sekali. Pas pertemuan lalu kita ulangan ya. Pada pertemuan kali ini adakah yang tahu kita akan membahas apa? Belum ada yang tahu ya ternyata. Akan Ibu jelaskan ya sedikit tentang apa yang akan kita jelaskan hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan juga sangat perlu karena interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang berbentuk secara alami. Baik gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu contoh hubungan sosial individu dan kelompok? Ya, baik, saya kira apa jawabannya? Oh, iya, benar sekali. Seperti Ibu menjelaskan di depan kepada kalian, ini yang dinamakan hubungan individu dengan kelompok ya. Untuk itu, untuk lebih jelas materi kali ini, bisa simak video berikut ini ya. Jangan lupa disimak baik-baik karena selanjutnya nanti ada tugas. Silahkan nyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 1. Interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi sosial adalah
hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Berjabat tangan. Berjabat tangan dilakukan oleh dua orang, yaitu individu dengan individu lainnya. Contoh berikutnya adalah bertegur sapa. Ketika bertemu dengan teman, maka kita harus bertegur sapa. Itu merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Berbicara dengan teman juga merupakan contoh interaksi sosial individu dengan individu. Selanjutnya adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Guru yang sedang mengajar muridnya. Guru merupakan individu dan murid di dalam kelas merupakan kelompok. Jadi kegiatan belajar di kelas ketika guru sedang mengajar muridnya merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contoh yang lainnya adalah ketika ustadz sedang melakukan ceramah atau pengajian. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Pertandingan sepak bola antara dua tim. Tim pertama merupakan kelompok dan tim kedua juga merupakan kelompok. Jadi, merupakan contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok pada pertandingan sepak bola. Contoh berikutnya adalah pertandingan basket antara dua tim 1 dan tim 2. Interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Contoh interaksi dengan lingkungan alam. Petani menggarap lahan pertaniannya. Contoh yang kedua, nelayan yang mencari ikan di laut. Berikutnya adalah penduduk yang mengambil kayu sebagai hasil hutan. Tentunya secara bertanggung jawab ya, bisa dengan tebang pilih atau tebang tanam. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Pasti ada penjual dan pembeli. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Apakah setelah menyimak video tadi kalian mengerti tentang pembelajaran kali ini? Oh baik, jika kalian sudah mengerti maka ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelum ibu akan memberikan tugas, kalian bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 4 anak. Jika sudah semua, ibu beri soal ya. Nanti kalian bisa didiskusikan dengan kelompok. Yang pertama, jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Yang kedua, amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang
dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Ya baik, Ibu akan memberikan waktu 15 menit ya untuk kalian berdiskusi. Baik, waktu diskusi telah selesai ya. Sekarang salah satu kelompok bisa mempresentasikannya ke depan. Baik, presentasinya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya maupun komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibanding dengan pelosok di mana penduduknya yang masih sedikit dan primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif dan negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik dapat mempengaruhi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Manusia merupakan komponen biotik dan lingkungan yang memiliki kemampuan berpikir dan penalaran yang tinggi. Di samping itu, manusia memiliki budaya, peranata sosial, dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peran yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung ataupun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungannya. Setelah kita melakukan pembelajaran pada kali ini, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kelasnya bisa dibersihkan terlebih dahulu ya. Setelah itu, setelah dibersihkan, sekarang duduk di tempat masing-masing lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.